Ketemu lagi di channel kesayangan kita, di Samuf Channel. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan banyak rezekinya ya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, ah, kali ini saya akan menjawab yang saya posting sendiri, bahwa nabung rutin 50.000 per bulan selama 1 tahun di Samuf, saldo Bapak Ibu itu akan menjadi 1 juta dalam setahun. Padahal nih, kalau dihitung-hitung, nabung rutin 50.000 tiap bulan dalam setahun itu cuma ngumpul 600.000. Bener nggak? Ya kan, 50.000 kali 12 bulan. Kumpulnya 600.000 ya kan? Nah, lalu yang tambahan 400.000 itu dari mana? Nah, ini yang akan saya jelaskan. Sebetulnya sudah saya jelaskan di beberapa waktu yang lalu. Tapi kemungkinan mungkin untuk penjelasan yang kali ini lebih simpel, lebih memahami, lebih gampang memahami ya, dibandingkan dengan yang sudah saya sampaikan di konten-konten sebelumnya. Baik Bapak Ibu, saya jelaskan dari awal dulu ya, bahwa nabung di Samuf ini kan berarti terkumpul dana ya, terkumpul sejumlah dana mitra-mitra. Nah, ngumpulnya di mana? Terus terang saja saya kasih informasi, bukan di Samuf ya, bukan di Samuf. Samuf ini hanya perusahaan jasa apa? Jasa trading ya, jasa trading. Nah, lalu di mana dana-dana itu tersimpan? Dana mitra itu tersimpan di broker ya. Nah, kebetulan yang kita pakai adalah FBS di MetaTrader, di MetaTrader 4 ya. Di sini. Nah, ini akun kita. Sini ya. Di ID-nya 220754320 atas nama Pak Suyanto. Ini direktur kita ya, direktur Samuf. Nah, dana mitra ini semua ada di broker FBS dengan jumlah total 75.000 dolar ya. Kalau dirupiahkan 75 dolar itu 75.000 dolar. Dikalikan aja rate-nya per dolar 16.000 aja lah. 16.000. Itu totalnya 1,2 M. Ya. Ini yang dana-dana mitra yang ada di broker FBS. Jadi dana mitra ini tidak ada di perusahaan Sanghya Multiventura atau Samuf ya, tidak ada. Semuanya ada di broker. Dan sama Sanghyang ini, PT Sanghyang ini atau PT Samuf ini itu ditradingkan. Nah, seperti itu ya. Nah, di dalam tradingnya kita tiap hari mendapatkan profit profitnya itu antara 1% sampai 5%. Itu belum bersih ya, belum dibagi hasil dengan perusahaan yang menjalankan tradingnya. Nah, bisa kita cek di sini. Sekarang ini hari ini, minggu kemarin, dari hari kita 1 minggu ke belakang aja ya. 1 minggu ke belakang berarti dari tanggal 17 ya, 17 sampai dengan tanggal 21 Maret. Kita cek di tanggal 17. Kita cek di tanggal 17 ke periode custom, dan kita pilih tanggal 17. Sini juga tanggal 17. Kita profit 800 dolar. Oke. 17, 18. Profit ya, nggak loss nih. 18. Kita profit berapa? 885. 18, 19 Maret 1.300 dolar. Kemudian 20, 1.178 dolar. Kemudian tanggal 21, 880 dolar, dan sudah melakukan penarikan sebesar 5.600 sekian ya. Nah, ini yang dibagikan ke mitra-mitra semua. Nah, bisa juga dicek bulan lalu berapa. Sudah full profit 19.000 dari deposit 213.000 dolar, dan penarikannya sejumlah 158.000. 158.000. Wedun. Nah, ini transaksi yang 1 bulan yang lalu ya. Oke. Nah, artinya apa?
trading kita ini benar-benar real di broker yang top 10 ya, yang kelas dunia ya. FBS itu sekitar 13 atau 15 tahun yang lalu berdirinya. Jadi kita memang merekomendasikan broker-broker yang sudah mapan ya, yang sudah kredibilitasnya sangat-sangat tinggi dan mendapat kepercayaan di seluruh dunia. Artinya itu. Dan bahwa kita trading selama ini itu hasilnya profit terus setiap hari, belum pernah loss dalam satu hari ya. Nah, dari sini kita perkirakan saja profit harian. Ini saya sudah membuat album profitnya itu di sini. Nah, untuk yang tanggal 17 sampai 21 ini belum saya update ya. Ini dari bulan Desember nih. Dari bulan Desember itu rata-rata di atas 1% ya. Di atas 1% per hari. Ya. Per harinya di atas 1%. Ini belum bagi hasil nih. Bulan Januari di atas 1%, malah 2% semua ya rata-rata. Dan bulan Januari ini total profitnya 44,86%. Nah, kemudian bulan Februari juga di atas 1% ya per harinya. Dan per bulannya totalnya 22%. Nah, di bulan Maret ini saya belum update. Dan total semuanya sampai tanggal 14 Maret itu 117%. Artinya sudah balik modal kalau mitra-mitra yang dari awal join di Samuf ini di bulan Desember tanggal 9 ya. Nah, hitungnya gimana nih yang 400.000 itu ya. Jadi di sini 1% ini profit harian ini dibagi 60% untuk mitra dan 40% untuk perusahaan. Nah, contoh saja misalkan ini rata-rata 1% ya. Kita ambil pahitnya aja 1%, ini di atas 1% semua nih. Kita pahitnya 1%. Artinya apa? 1% profit harian kalau dibagi 60% buat mitra, itu mitra mendapatkan 0,6% bersih ya, bersih 0,6% dari saldo masing-masing, 0,6%. Nah, baik, kita sekarang mulai berhitung ya. Dan ini pun juga saya turunkan lagi nih. Kita hitung 0,5% aja per hari. 0,5% per hari. Oke, dari saldo Bapak Ibu. Nah, kita lagi mau ngitung ini ya. Kita mau lagi ngitung yang 400.000 ini dari mana nih ya. Nah, oke. Kita ke catatan dulu. Oke, kita catat bulan pertama. Oke. Bapak Ibu mulai nabung 50.000. Saldo 50.000. Nah, selama 1 bulan, 20 hari kerja dari hari Senin sampai hari Jumat dalam 1 minggu, itu 5 hari. Kemudian dalam 1 bulan berarti 5 kali 4, 20 hari ya. 20 hari. 20 hari berarti tadi kita asumsi 5% ya. Asumsinya 0,5% bukan 5%, 0,5%. Padahal kita di atas 0,5%. 0,5% dikali 5 hari itu 2,5 dalam 1 minggu. 2,5 dikalikan 4 minggu itu sama dengan 10%. Artinya apa? Selama 1 bulan modal Bapak itu bertambah 10% dari modal. Oke, kita sudah tahu jawabannya di sini 10%. Artinya apa? Ketika profit dalam 20 hari itu bertambah 5.000. Betul? Nah,
maka di akhir bulan pertama saldo akhir itu menjadi 55.000. Tetapi yang yang 5.000 ini belum bisa dipindahkan ke saldo. Profit 5.000 ini belum bisa dipindahkan ke saldo. Kenapa? Karena syarat untuk memindahkan dari profit ke saldo dari sini ya. Ini aplikasinya. Nah, dari ini kan penerimaan profit harian kita ya. Contoh di sini saya baru dapat 48.000. Nah, ini belum bisa dipindahkan ke sini, Pak. Bu, belum bisa. Soalnya masih di bawah 55.000. Kita coba ya. Ini kita klik join. Kemudian kita klik lagi join. Kemudian kita metode pembayarannya, payment method ini, kita pilih remaining sharing profit. Kita klik send. Nah, ada peringatan bahwa minimum join itu adalah 50.000. Artinya belum bisa dikompon ya. Oke, nah berarti Bapak Ibu ini harus sabar nih. Ini baru baru dapat 5.000 dalam 1 bulan. Ini kita tulis jangan saldo profit ya, jangan saldo akhir ya. Saldo akhir profit itu 5.000. Nah, oke. Kemudian di bulan kedua, Bapak Ibu nabung lagi 50.000, ya kan? Kan kita rutin ya, 50.000 nabung selama 50.000 nabung per bulan, nabung 50.000 per bulan selama 1 tahun ya. Kita nanti hitung sampai bulan ke-12 ya Bapak Ibu. Ini saldo akan bertambah. Saldo akan bertambah menjadi 10.000. Ya kan? Lalu profitnya berapa? 10% dong dalam sebulan. Dapat 10.000. Profit 10.000. Ini jadi 100.000 dong. Nah, profit 10.000. Saldo akhir profit, itu berapa? 10.000 ditambah 5.000 berarti 15.000. Belum bisa dipindahin ya. Nabung lagi di bulan ketiga. Ini disalin aja ya, biar enak. Saldo jadi 150.000. Kemudian profit 10% dari 150.000 dong, 15.000. Nah, kemudian salin sudah profit jadi berapa? 15.000. Ini ditambah ini ya, berarti 30.000. Belum bisa ya? belum bisa dikompon. Nabung lagi dong. Bulan keempat. Bulan keempat. Saldo berapa? 50.000, 150 tambah 20.000, 50.000, 200.000. Nah, profitnya itu 10%, berarti 20.000. Nah, saldo akhir profit itu jadi 30.000 tambah 20.000, 50.000. Tinggal 5.000 lagi. Belum bisa Bapak Ibu. Berarti bulan kelima nih baru bisa kompon. 50. Bulan kelima. Saldonya nambah ya. Kita nabung lagi, deposit lagi 50.000, berarti saldonya 250.000. Nah, kemudian profitnya itu 25.000. Ini 250.000 ya tadi ya. Kemudian saldo akhir profit
Saldo akhir profit itu 50.000 ditambah 25.000. Jadi 75.000. Ini hitungan paling kecil ya. Hariannya 0,5% Bapak Ibu terima bersih. Sudah bagi hasil 60-40% ya. Asumsi profit terkecil ini. Nih Bapak Ibu sudah bisa compounding ya. Ini udah 75.000, lebih dari 55.000. Nah, sekarang kita masuk ke bulan ke-6. Bulan ke-6. Di bulan ke-6 Bapak Ibu top up lagi nih. Bulan ke-6 Bapak Ibu top up lagi 50.000 jadi 300.000. 300.000. 300.000. Oke. Nah, tapi nggak cuman dari dari deposit ya. Ini udah bisa dikompon. Yang 75.000 ini udah bisa dikompon. Yang ini. Berarti totalnya adalah 350. Betul? Kan dua kali penambahan nih. Dari kita nabung rutin per bulan 50.000 dan di bulan ke berapa? Ke-6 ini saldo akhir profitnya di bulan kelima ini udah 75.000, udah bisa dipindahin ke sini. Ya kan berarti 100.000 ya. Berarti 100.000 totalnya. Dari sekarang bulan kemarin saldo 250.000 ditambah 100 jadi 350.000, betul ya? Nah, artinya apa? Trading dapat 10% dari 350.000. Profit itu dapat 35.000. Sebentar. Saldo akhir profit 75.000. Oke, nanti dulu ya. Nah, ini saldo akhir nih. Saldo akhir profit itu kita dapat sisanya berapa? 75.000 dikurangi 55.000. 55.000. Berarti dapat, saya kalau udah banyak ngitung pusing saya. 75.000 dikurangin 55.000, 20.000 sisa. Saldonya 20.000. 20.000 saldo akhir profit 20.000 ya. 20.000. Nah, tapi di bulan ke-6 ini saldo profitnya itu bertambah dari 35.000 tambah 20.000 ya. Berarti ini ada dua nih, ada dua catatan saldo ininya. Saldo akhir profitnya menjadi berapa? 55.000. Oke. Yang 20.000 ini saldo dari 75.000 diambil 55.000 pindah ke sini. Yang ini total dari 20.000 ditambah 35.000. Jadi totalnya adalah 55.000. Betul ya? Hitungannya betul ya? Oke. Nah, kita masuk bulan ke-7. Bulan ke-7 kita masuk. Oke. Nabung lagi dong 10.000. Jadi 400.000 saldonya. 400.000, kemudian profitnya itu 40.000. Nah, saldo profitnya ini kita hitung dulu nih. Di bulan ke-7 ini baru deposit dari tabungan nih, kita nabung transfer uang nih. Nah, tapi kan di bulan ke-6 kita sudah bisa mengkompon lagi. Artinya apa? Berarti 350.000 kita nambah 100.000 jadi 450.000 ya. Nah, 450.000 dan ini profitnya 10% jadi 45.000. Nah, saldo profitnya 0 ya. 0. Karena habis 55.000. Oke. Nah, kita masuk ke bulan ke-7. Ke bulan ke-8.
kita nabung lagi dari hasil kerja kita ya. Bapak Ibu entah itu karyawan atau apapun punya penghasilan per bulan, kita sisihkan 50.000 per bulan ya. Entah itu dokter, entah itu PNS, entah itu kuli bangunan, entah itu ojol. Coba menabung dengan cara lain, yaitu nabung di Samuf. Oke, ini kita saldonya jadi berapa? Jadi 500.000 ya. Saldo 500.000. Nah, profitnya berapa? 10% dong. 10%. 50.000. Nah, saldo profit itu 50.000. Nah, karena yang bulan kemarin habis, kan? Ini belum bisa di-compounding ke sini. Oke. Dan di bulan ke-9, nih udah masuk bulan 9. Bulan 9 saldo bertambah lagi, kita nabung lagi 50.000 lagi. Totalnya jadi 550.000. Trading selama 1 bulan penuh, profitnya 10% dari 550.000. Itu berarti 55.000. Oke. Nah, yang terakhir saldo profit itu menjadi 50.000 ditambah 55.000 menjadi 105.000. Oke. Nah, kemudian masuk ke bulan 9. Nih. Kok 9 toh? 10 dong. 10. Masuk ke bulan 10. Nabung lagi 550 jadi 600.000. Saldonya menjadi 600.000. Tapi ini kan kita bisa nambah lagi dari sini ya. Berarti nambah 50.000. Artinya ya kita tambah lagi 50.000. Nah, ini nanti dikurangin 50.000 ya. 55.000. 50 deposit, 5.000 lisensi. Totalnya 55.000. Profit ya. Profit di sini jadi 65.000. Nah, kemudian saldo profitnya 105 dikurangi 55.000, berarti 50.000 ya. 50.000 ditambah 65.000. Benar? Ya kan? Ini kan berkurang ditambahin ke sini nih. Berapa? 55.000, berarti sisanya 50.000. Nah, 50.000 ditambah profit bulan 10. Totalnya 100. Sebentar, mumet saya. Berapa tadi? 105.000 dikurangin 55.000 sama dengan ditambah lagi berapa? 65.000. 115.000. Saldo profitnya menjadi 115.000. Nah, oke. Kemudian ini masuk bulan ke-11. Masuk bulan ke-11, kita nabung lagi 50.000. Saldonya menjadi 700.000. Oke. 700.000. Karena ini sudah mencapai 115.000, kita bisa compounding sebesar 100.000. 100.000 deposit, 10%-nya 10.000. Totalnya 110.000. Nah, tapi masuk ke sini 100 ya. Berarti di sini tambah lagi berapa? 100. Artinya di sini jadi 800. 800.000. Kemudian profitnya dari 800.000 ini, ya, saldo 800.000, profitnya itu jadi 80.000. Salah, 80.000. Dan ini saldo profitnya sisa berapa nih?
Yang ini sisa 5.000, ya kan? Sisa 5.000 ditambah 80.000. Profitnya berarti, saldo profitnya berarti 85.000. Nah, masuk bulan ke-12. Masuk bulan ke-12. Bulan 12. Nah, salah. Bulan ke-12. Nabung lagi. Nabung lagi 50.000. Saldo bertambah 800 tambah 50, 850.000. Ditambah lagi ini, di kompon ambil 50.000, jadi 900. 900. Ya, 900 ya. Nah, kemudian profitnya itu kita dapat 90.000. Nah, saldo profitnya itu sisa diambil ini tadi berapa? 85 dikurangi 50, sisa 30 ya. 30 ditambah 90.000, 120.000. Benar nggak? Kita hitung pakai kalkulator. Soalnya ini namanya data harus benar-benar clear ya. 85.000. 85.000 dikurangi 55.000. Nah, 30.000 ya. 30.000 ditambah 90.000. Salah. Tambah 90.000, 120. Oke, benar ya. Saldo profitnya menjadi 120.000. Nah, di bulan ke-13. Nah, berarti di bulan ke-13 ini artinya awal bulan 13, akhir bulan 12. Nah, akhir di bulan 12 itu Bapak Ibu nabung lagi nih, atau nggak usah nabung, nggak apa-apa. Tapi kita rutin nih, kita target nabung rutin selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Tapi kalau sampai kalau ada waktu, ini saya buat sampai 5 tahun ya. Coba nanti hasilnya jadi berapa nih? Dengan hitungan yang benar-benar benar-benar nggak ada salahnya gitu. Jangan sampai ada salah gitu. Tapi nanti ini sampai bulan 13 aja. Oke, saldo menjadi berapa? Nabung lagi nih, jadi 950.000 ya. Jadi nabung 50.000, jadi totalnya 950.000. Nah, ini sudah bisa compounding ya, 100.000 ya, karena sudah lebih dari cukup untuk syarat compounding. Berarti ini nambah 100.000 itu berarti jadi nambah 150 ya. Berarti berapa? 1.050.000. Betul ya? 1.050.000. Benar ya? Nabung bulanan 50, tambah 100.000, 150. 900 ditambah 150, 1.050.000. Benar nggak? 900.000 ditambah 150.000, 1.050.000, betul. Nah, di bulan ke-13 Bapak Ibu nabung rutin selama 1 tahun ya, itu kalau dihitung secara real kan cuma dapat 600.000 kan, ya kan, dapat 600.000 itu nabung biasa lah. Tapi kalau di Samove Bapak Ibu uangnya jadi segini, terakhir di bulan terakhir itu jadi segini, 1 jutaan. Kan ini misalkan nggak usah nabung di bulan ke-13, nggak usah nabung dulu ya, kita selesaikan dulu sampai bulan 12. Ini sampai sini aja, ini kita hapus dulu lah, kita hapus. Nah, uang Ibu Bapak Ibu kan 900 ditambah ini kan jadi 1 juta. Ini pindahin ke sini kan 100.000, jadi 1 juta persis ya, 1 juta pas. Nah, itu jawabannya. Dari mana 400.000 itu sisanya? Jawabannya ini sudah saya jawab. Oke, begitu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.